Assalamualaikum kelas 12. Ibu akan lanjutkan materi kita. Kemarin udah sampai pada video 2. Hari ini kita lanjutkan ke masih bab 1 di video 3. Kemarin kita udah membahas limit aljabar. Itu untuk X mendekati tak hingga. Nah, untuk aljabar udah kita anggap selesai. Sekarang kita lanjutkan ke limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum lanjut, ada sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ini ada 2. Yang pertama, limit X mendekati 0 untuk X per sin X itu sama dengan 1. Sama juga kalau dia dibalik, limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Nah, yang B hanya analogi, cuman yang B ini tangan. Nah, nanti kalian timbul pertanyaan, Bu, kok untuk cos tidak ada? Nah, untuk sifat limit fungsi trigonometri ini hanya ada pada sin dan tangan. Sedangkan untuk cos itu nanti kalau ada soal yang memuat cos, maka cosnya itu harus kita ubah dulu menjadi sin atau tangan supaya sifat ini bisa dipakai. Oke, kita lihat contoh. Oh ya, untuk menentukan limit fungsi itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara substitusi langsung. Nanti ada cara faktorisasi, kemudian nanti ada cara menggunakan sifat-sifat limit fungsi, tergantung bentuk soalnya. Oke, kita contohkan dulu untuk yang substitusi langsung. Contoh 1, misal limit X mendekati pi per 3 untuk sin 2X per cos X. Nah, kalau kita menggunakan substitusi langsung, X-nya langsung kita ganti dengan pi per 3. Berarti sin 2 kali pi per 3 per cos X-nya kita ganti pi per 3. Jadi cos pi per 3. Nah, sehingga kita dapatkan sin 2 kali pi per 3, yaitu 2 per 3 pi per cos pi per 3. Nah, kalau kalian tidak tidak terlalu paham dengan radian, satuan radian pakai pi, kalian bisa membawanya ke dalam satuan derajat. Dengan catatan kalian harus ingat bahwa pi itu nilainya sama dengan 180 derajat, sehingga kalau kita mau tahu 2 per 3 pi itu berapa derajat, tinggal kalian ganti pi nya dengan 180 derajat. Berarti 2 per 3 pi sama dengan 2 per 3 dikali 180, berarti sama dengan 2 kali 180 dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Nah, untuk yang pi per 3 berarti pi nya kita ganti 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Sehingga yang tadi ini 2 per 3 pi itu kan berarti sin 120, cos pi per 3 itu berarti cos 60. Nah, perhatikan untuk sin 120 ini kan sudut istimewa tapi udah lebih dari 90 derajat. Kalau yang 60 ini masih di bawah 90 derajat. Kalian harus mengingat tabel tabel sudut istimewa yang ini ya. Ini di kelas 10 Ibu udah pernah ajarkan tabel sudut-sudut istimewa untuk sudut istimewa yang sampai 90 derajat. Kalau di atas 90 derajat kita akan menggunakan rumus. Baik, untuk cos 60 udah bisa langsung kalian lihat tabel. Nah, masalahnya di sini ada sin 120. Tabel kita kan hanya sampai 90 derajat. Syukur-syukur ada yang udah hafal sin sampai 360 derajat. Nah, kalau tidak hafal kita menggunakan rumus. Masih banyak yang harus diingat nih di sini nih. Kita mau mencari sin 120. Perhatikan sin 120 itu letaknya di kuadran 2. Masih ingat yang ini? Ntar putus loh. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang ini 0 sampai 90 derajat, ini 90 sampai 180. Yang ini 180 sampai 270. Yang terakhir kuadran 4 270 sampai 360. Nah, sehingga kalau sin 120 itu kan berada di kisaran 90 sampai 180, berarti di kuadran kedua. Ada lagi rumus sudut berelasi. Kalau di kuadran 1 kan sudah pasti kita ingat karena sudutnya 0 sampai 90. Nah, kita kan udah punya tabel ini yang sampai 90. Nah, yang lebih dari 90, kalau dia di kuadran 2 kita menggunakan rumus 180 min.
Kalau di kuadran 3 kita gunakan rumus 180 plus. Kalau di kuadran 4 kita gunakan rumus 360 min. Oke, nah sekarang tadi sin 120 yang mau kita cari kan. 120 berada di kuadran 2, berarti menggunakan rumus 180 min. Nah, kita ubah. Jadi sin 120 itu adalah sin 180 dikurang berapa? Hasilnya 120. Berarti kan dikurang 60. Maka sin 120 itu sama nilainya dengan sin 60. Nih. Ke sini. Oke. Sin 60 ada pada tabel. Sin 60 itu setengah akar 3. Ya, berarti sin 120 itu sama dengan sin 60 nilainya. Kita lihat tabel, sin 60 itu setengah akar 3, cos 60 itu di tabel setengah, maka hasilnya adalah ini setengahnya dicoret. Ya, dapatnya akar 3. Ini untuk cara substitusi langsung ya. Oke, baik. Tadi kita udah mencoba menyelesaikan limit dengan menggunakan substitusi langsung, tapi dengan cara substitusi langsung itu kadangkala akan diperoleh hasil dengan bentuk tak tentu, di mana hasil bentuk tak tentu itu misalnya kita peroleh 0 per 0, tak hingga per tak hingga, kemudian tak hingga, kemudian negatif tak hingga. Nah, kalau pada saat kita mensubstitusi langsung hasilnya seperti ini, maka kita harus menyelesaikannya dengan cara lain, yaitu dengan cara faktorisasi. Nah, Ibu contohkan dengan cara faktorisasi. Di sini anggap saja ini cara yang kedua ya. Tapi ketika substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu. Oke, kalau substitusi langsung hasilnya bukan keempat bentuk ini, berarti udah tidak perlu difaktorisasi lagi. Oke, limit X mendekati pi per 2 untuk 1 min sin X per cos kuadrat X. Kita cek, kita coba-coba. Kalau kita masukkan atau kita kerjakan dengan cara substitusi langsung, maka langsung kita ganti X-nya dengan pi per 2. 1 min sin pi per 2 per cos kuadrat pi per 2. Kita masukkan di sini. Pi per 2 itu kan 180 dibagi 2 berarti 90. Pi per 2 iya sama, ini juga 90, berarti 1 dikurang sin 90 pada tabel, itu kalian bisa intip di tabel istimewa, sin 90 itu 1, cos 90 juga, cos 90 itu 0, berarti ini kan 1 dikurang sin 91, cos 90 itu 0, karena kuadrat berarti 0 kuadrat. Kita dapatkan 1 dikurang 1, 0 per 0 kuadrat itu 0. Nah, kita dapatkan bentuknya bentuk tak tentu, 0 per 0. Maka kalau terjadi seperti ini, kita harus menggunakan cara faktorisasi. Ingat, cara faktorisasi itu kita gunakan ketika kita menemui bentuk tak tentu, tapi untuk limit X mendekati suatu angka tertentu. Jadi nanti ada juga kita menemui bentuk tak tentu tapi limit X-nya mendekati 0. Nah, kalau X-nya mendekati 0, maka kita menggunakan sifat trigonometri, sifat limit trigonometri ya. Oke. Baik, kita akan menggunakan cara faktorisasi. Limit X mendekati pi per 2 untuk 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Nah, kita akan mengubah bentuk ini menjadi bentuk lain dengan catatan yang kita ubah itu tidak mengubah nilai soal, hanya mengubah bentuknya saja. Ngubahnya tidak sembarangan, harus ada dasarnya. Nah, di sini Ibu akan mengubah cos kuadrat X menjadi 1 min sin kuadrat X. Ingat lagi, ada rumus identitas trigonometri, ini kelas 10 udah ada. Bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Maka untuk mencari cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X, kan? Nah, untuk mencari ini berarti sama dengan 1, ininya pindah ke sana kan. Nah, berarti cos kuadrat ini kurang X nya nih, cos kuadrat X, nah itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, makanya ini bisa kita ubah, cos kuadrat X nya berubah menjadi 1 min sin kuadrat X berdasarkan ini ya. Oke, kalau sudah 1 min sin X, nah yang ini ini kan bentuk kuadrat, kita faktorkan jadi 2 faktor. Ini kalau kalian kalikan pelangi, 1 kali 1 kali sin X, kemudian min sin X dikali 1 min sin X dikali sin X, ini akan kembali ke sini
ya. Kalau kalian kalikan pelangi, hasilnya akan kembali ke sini. Jadi ini kita uraikan jadi ini ya. Oke, kalau sudah berarti kita masukkan lagi satu ininya, satu min sin X dengan satu min sin X. Ini kan bisa kita coret. Oke, dapat satu karena kan di atas satu, sisa yang di bawah satu plus sin X. Nah, kalau sudah sederhana seperti itu bentuknya, baru kita substitusi. Nah, nilai X nya kan pi per 2, masukkan X nya pi per 2, berarti 1 plus sin X nya ganti pi per 2, maka dihasilkan 1 per 1 tambah sin, pi nya kan 180 bagi 2 itu 90, berarti 1 per 1 tambah sin 90, pada tabel istimewa itu 1, berarti 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Nah, itu untuk cara faktorisasi. Nah, kita nanti lihat contoh yang ketiga ketika kita menggunakan sifat-sifat limit fungsi. Bentar ya. Oke, contoh yang ketiga, menyelesaikan limit dengan cara menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Perhatikan, limit X mendekati 0. Nah, kalau X mendekati 0, ketika kita substitusi langsung, dia dapat bentuk tak tentu, maka caranya bukan faktorisasi, tapi menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Limit X mendekati 0, min 2 sin X kali tangan X per X kuadrat. Nah, kalau kita cek dengan menggunakan substitusi langsung, kita masukkan, ternyata hasilnya diperoleh 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Nah, selanjutnya, karena dia bentuk tak tentu dan limitnya mendekati 0, maka kita menggunakan sifat limit. Nah, ini min 2. Kan waktu kelas 11 kalian pernah belajar limit itu kan bisa dipecah-pecah ya. Ini jadi kita pecah dulu, berarti sin X kuadrat itu kan X kali X, jadi kita pisahkan, berarti ini sin X per X dikali tangan X per X. Kemudian ada sifat limit. Ini kan kalau seperti ini perkalian, maka sifat limitnya bisa dipisah-pisah. Berarti limit X mendekati 0 dari min 2 dikali limit sin X per X dikali limit tangan X per X. Nah, berdasarkan sifat yang kemarinnya barusan, bahwa X per sin X sama dengan 1 atau sin X per X sama dengan 1, begitu juga tangan. Nah, maka kita peroleh di sini, berarti ini limit konstanta ya, konstanta itu sendiri dikali, nah ini berdasarkan sifat dia bernilai 1, ini juga berdasarkan sifat dia bernilai 1, maka hasil akhirnya negatif 2 dikali 1 dikali 1, hasilnya negatif 2. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke pengembangan sifat limit, rumus limit trigonometri ya, akan lebih lebih sulit lagi contohnya. Untuk yang ini bercukupkan dulu, nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.